You wanna see me do it again? Begadang, jangan begadang. Anyway, Miami Grand Prix. Balapan atau gue bisa bilang weekend yang cukup ramai dan menarik ya, walaupun kita begadang nontonnya. Dan mengingat ini sprint week juga, benar-benar rame. Dan untuk Miami Grand Prix ini gue akan beri rating 4 dari 5. Hujan memang selalu membawa drama, khususnya di sprint. Kalau di balapan, dramanya lebih ke on track ya. Jadi nggak heran, dan ini fun fact, tapi saking serunya awal-awal balapan tadi dengan battle-battlenya, gue kayak ada sedikit berharap kalau hujannya jangan turun dulu dong. Karena, hey, lihat dua McLaren battle dengan Max di awal-awal tuh udah bener-bener sinema banget tanpa hujan. Dan gue tuh sampai lupa kalau hujan tuh diprediksi akan turun, ya dimana ujung-ujungnya cuma rintik-rintik aja. Ya wes, seperti biasa, tanpa basa-basi langsung aja gue bahas winners and losers Miami Grand Prix 2025. Seperti biasa, kita mulai dari winner-winner chicken dinnernya dulu, yang tentu saja kita akan berikan ke McLaren. Dan gue emang berikan ke kedua pembalap mereka dan tim ini secara keseluruhan karena beberapa alasan. Qualifying, baik di sprint ataupun yang real, bisa dibilang mereka emang kurang karena gap mereka tipis banget, dan kocak juga kedua pembalap nggak ada yang dapat pole di dua qualifying tersebut. Tapi di sprint, mereka berhasil meraih 1-2 di wet race dengan Lando memanfaatkan timing safety car lagi dengan baik untuk kedua kalinya berturut-turut ya, dan memenangkan sprint race dan mampu memperkecil jaraknya dengan Oscar di standings dengan 1 poin. Lalu di qualifying, benar-benar berantakan untuk kedua pembalap mereka, khususnya Oscar di mana mereka qualified di posisi kedua dan posisi keempat. Tapi fun fact, di Miami belum ada pembalap yang pernah memenangkan balapan di sini ketika mereka start di front row, yang dimana itu terjadi lagi ketika Max dan Lando yang front row di balapan ini, tapi yang menang Oscar yang start dari posisi keempat. Oke, seperti yang gue bilang di awal video tadi, bener-bener enjoy gue lihat duel Max dengan dua McLaren ya, dimana sayang aja gue nggak bisa teriak-teriak karena tengah malam ya kan, takut keluarga sama tetangga bangun malam-malam. Tapi dulu mereka benar-benar pure cinema, dan McLaren setelah lepas dari Big Daddy di bantengnya itu mampu mengeluarkan pace-nya dan benar-benar kepala dan pundak di atas yang lain levelnya, dan finish 1-2. Oscar Piastri 3 wins ya, menang 3 kali secara berturut-turut, dan Lando menutup weekend dengan posisi kedua, yang dimana oke lah, dia sedikit membuang peluang lagi karena Max mendorongnya di start, tapi oke lah, mampu comeback ke P2 dan mengejar Oscar di akhir-akhir juga. Nah sekarang pertanyaan gue nih, mana nih haters Oscar setelah sprint kemarin ya kan? Kok langsung menghilang dari lane gue lihat di X ya? I'm extremely angry. Dominan berarti papaya asli, jadi ngeri juga gue ngeliatnya ya kan? Buya kedua akan gue berikan ke Mercedes, dua pembalap mereka juga, dan ada beberapa alasan mengapa. Pertama, Kimi berhasil menjadi pole sitter termuda F1 di format qualifying apapun ya. Sprint seperti biasa buat kita semua bingung soal rekor-rekor ini, dan yes, gue tahu di sprint tidak berjalan sesuai rencana balapannya Kimi karena berbagai macam hal ya, di mana mostly itu bukan salah dia sebenarnya ya. Lalu di qualifying real, Kimi mampu meng-out-qualified McLaren dan bestinya yaitu Oscar Piastri ya. Tapi sayang di race lagi-lagi sesuai prediksi dia sedikit struggling karena ini Miami benar-benar track yang kasar banget sama ban. Jadi untuk seorang rookie bakal berat banget lah, yang harus banyak belajar soal tire management. Tapi doi udah keren bisa dapat sprint pole, meng-out-qualified McLaren di qualifying realnya ya kan, top 3, dan juga meng-out-qualified rekan timnya yang lebih berpengalaman itu, dan bisa dikenal juga kencang dalam one lap pace itu di dua qualifying tersebut. Dan ini yang gue harapin sebenarnya dari Kimi di musim rookie-nya. Dia bisa memberikan one lap pace yang mengerikan. Lalu untuk George, untuk pertama kali dia nggak nyaman dengan mobilnya dan kalah dari rekan tim rookie-nya dalam one lap pace. Tapi pengalaman adalah kunci. Plus memanfaatkan virtual safety car dengan baik membuat dia nggak hanya melompati Kimi tapi Max juga, yang membuatnya berhasil lagi-lagi finish di podium dan meneruskan konsistensi dia dan mendekatkan Max juga di standings. Not bad itu. Jadi overall benar-benar weekendnya solid untuk Mercedes. Bisa lebih baik sebenarnya menurut gue, tapi it's okay lah, udah bagus. Cuman gue agak menyayangkan ya soal Kimi dan Toto yang ngejok saat wawancara setelah sprint race, kalau nggak salah itu di off air ya BTW ya. Soal Toto memberikan izin ke Kimi untuk menabrak Oscar saat start, atau bisa dibilang masih sedikit sakit hatinya gara-gara start di sprint race kemarin. Ya tahu sih gue ngejokes doang ya, tapi bukannya kita nih sebagai fans F1 juga mencoba untuk nggak menormalisasikan ini ya, dimana kita ngejokes atau ngomongin atau berdoakan pembalap crash gitu. Gimana menurut kalian? Silahkan komen
di kolom komentar dan berikan pendapat kalian soal ini. Tapi selain dari itu ya udah solid lah Mercedes kata gue. Buya ketiga akan gue berikan ke Williams. Ini tim ya dan makin kesini makin ngacir dan mantatin Ferrari ya kan. Dan enggak hanya mereka juga berhasil mantatin Mercedes nih, wonderkid Kimi Antonelli ya. Di sprint oke lah, mereka apes dengan Carlos membuat kesalahan yang berujung DNF dan Albon kena penalti membuatnya turun dan gak jadi dapat poin yang lumayan besar. Tapi mereka semua tahu mereka memiliki pace di weekend ini, pace kuda hitam itu di track Miami ini. Dan itulah yang mereka tunjukin di quali dengan mantatin Ferrari. Dan di race, pace mereka juga ngacir dan mampu keep up dengan duo Mercedes. Lalu setelah fase pit stop, Albon out of nowhere mampu menyalip Kimi untuk posisi kelima. Sementara Carlos juga mampu mengadakan reuni dengan tim lamanya yaitu Ferrari dan bersaing untuk posisi ketujuh dengan dua pembalap mereka. Sayangnya, dia nggak mampu menahan dua kuda yang mengamuk karena selama weekend ini dipatatin mereka terus. Dan Carlos harus puas dengan posisi ke-9. Tentu bukan weekend yang diharapkan oleh Carlos mengingat dia out-qualified Albon dan sedang dalam tren positif dapat beberapa poin. Tapi lagi-lagi beberapa poin dan itu udah bagus untuk terus melanjutkan tren positifnya. Albon lagi-lagi menunjukkan para haters dan bajer si Ono itu yang bilang bahwa ini orang mediocre gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Pret makan 10 poin bos. Edan eta teh. Edun. Lagi-lagi menjadi kuda hitam di race week ini. Senang lah untuk melihat tim ini setelah melalui banyak sekali perbaikan mobil dan masa-masa sulit. Akhirnya mereka memiliki dua pembalap solid dan mampu konsisten mencetak poin terus-menerus ya kan. Teruskan Williams, kita semua bangga sama kalian. Nah sekarang kita akan ke ente-entenya nih. Udah jelas saya ente yang pertama siapa? Ferrari. Bella kacau Ferrari. Pertama livery mereka. Oke, beberapa bagian sebenarnya oke lah. Wheel rim mereka, front wing mereka sebenarnya cukup oke lah. Tapi sisanya sudah lah ya. Biasalah. Tapi semoga aja pace-nya kenceng gitu kita awal mikirnya. Dipatatin Williams sepanjang weekend ini dan Charles nubruk saat sighting lap sprint race yang membuatnya nggak start balapan. Dan di sprint untungnya terbantu sama strategi Lewis dan Ferrari di mana mereka berhasil finish di posisi ketiga dan bisa aja lebih tinggi dikit kalau nggak ada safety car ya. Dan di qualifying dan race benar-benar nowhere dan pembalap mereka benar-benar frustasi sepanjang balapan ya. Dari Lewis yang bannya aus karena dirty air dan membuat Ferrari swap posisi sama Charles, lalu Charles juga kemakan dirty air Lewis yang membuat Ferrari harus nge-swap lagi. Dan masalahnya mereka mau kejar Kimi di depan tuh karena mereka semua dua-duanya punya pace untuk kejar dia, cuman ya karena masalah ini aja nih bikin mereka terhambat gitu. Belum lagi Carlos tuh yang di belakangnya kan bener-bener makan popcorn layaknya nonton Jumbo melihat performa Ferrari ini ya kan. Menangis lihat mantan timnya jadi set kayak gini cuy. Ya, Imola mereka bawa update dan gua rasa ini harapan terakhir Ferrari untuk membuat comeback di sisa musim ini. Kalau ini gagal ya udah fix next year is our year ya kan. Ente kedua akan gue berikan ke Fernando Alonso. Lagi-lagi Pak Ade kita satu ini benar-benar apes dan sebenarnya di sprint mereka berada di posisi poin ya si Nando walaupun cuma sprint doang dan secuil tapi kan bisa jadi momentum boost sebenarnya kalau misalnya bisa finish di poin. Tapi sayang strategi yang kurang dan bergelut dengan muka yang tidak asing itu membuatnya harus DNF lagi dan tidak mencetak poin lagi. Sementara Lance Stroll mencetak poin lagi dan terus memperbesar poin Aston Martin sampai sekarang 100% masih dikoleksi sama dia. Wow, mengerikan. Lalu di qualifying realnya ya, lagi-lagi nggak tembus Q1 dan di race ya benar-benar nowhere dan lagi-lagi masih telur poin untuk Nando dan masih menemani 3 rookie lainnya yang belum cetak poin. Benar-benar hari-hari gelap untuk Nando dan Aston karena ini sama sekali nggak bagus untuk image Nando jika begini terus. Dan kalau misal akhir musim nanti Nando benar-benar dikalahkan oleh seorang Lance Stroll ya, apa nggak rame tuh sosmed nanti ya? Sekarang sih masih sepi karena ya masih di atasnya tuh masih lebih rame. Tapi kalau udah pindah pusat perhatian ke mereka, wah bisa berabe cuy. Anyway, lagi-lagi weekend yang kacau untuk Aston di mana di sprint mereka bisa raih poin besar sebenarnya mengingat chaosnya dengan hujan dan lain-lain. Tapi ya wes lah. Ente ketiga akan gue berikan ke Jack Doohan. Dan lagi-lagi ya ini merupakan weekend di mana dia harus impress Alpine dan harus bisa tampil bagus karena kalau enggak yaitu Bajer-Bajer dan Flavio Briatore bakal terus menekan soal rumor-rumor itu di media dan weekend ini sangat berat untuk dia cuy. Finish terakhir di sprint di mana nantinya bisa naik satu posisi karena Max kena penalti ya dan di qualifying oke lah dia pertama kalinya
out-qualified Pierre, tapi sayang balapannya berakhir dengan mengenaskan di mana dia nubruk dengan Liam Lawson. Ya, dia lagi. Anda lagi. Dan DNF. Dan bayangin jika Franco tuh dibawa ke Miami, yang dimana itu rencana awalnya sebagai reserve driver, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka nggak jadi bawa dia dan akhirnya bawa Paul Aron. Namun kemarin saat qualifying, channel Canal Plus bilang bahwa Miami kemungkinan besar akan menjadi balapan terakhir Jack Doohan dan Franco akan menggantikannya di Imola. Gue udah capek sama rumornya asli ya. Dan kalau melihat sejarah Canal Plus, kalau bahas soal rumor driver transfer atau apapun itu, mereka sangat reliable sebenarnya dan selalu benar beritanya. Jadi jika emang itu betul, maka mungkin ini bisa jadi terakhir kalinya gue bilang #we want Doohan. Dan well, it's been fun guys ya. Alah, lu ngomong gitu tuh ujungnya masih lanjut balapan juga tuh Jack Doohan. Ya bagus lah, berarti moto itu bisa diperpanjang nafas ya. Gimana kalian ini? We don't care. Let me tell you. We don't care. Ya lagi-lagi bukan weekend yang bagus untuk Jack. Dan untuk pembelaan, pace Alpine juga emang kurang sebenarnya di sini dan para rookie. Kecuali Kimi juga pada struggling banget di sini. Karena ini track yang bisa dibilang gak terlalu ramah sama ban dan para rookie juga belum bisa terlalu ramah dalam memanage ban mereka. Jadi ya itu pembelaannya ya. Rookie tax-nya masih bisa dipakai walaupun melihat situasi Alpine sekarang, ya jujur nggak bisa dipakai sih sebenarnya ya. Ya gue seneng ini akan jadi begadang terakhir kita untuk sementara ini karena next time kita kayak gini lagi tuh di Kanada pada bulan Juni nanti. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke leg Eropa dan itu berarti kita nggak perlu begadang nonton F1 dan enaknya lagi kita akan nonton di malam hari jam normal dimana kita bisa lebih chill dan harusnya nggak ada kegiatan lagi. Ya gitulah ya, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun ini. Dan share video ini. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, setelah lanjut tidur aja kali enak ya. Walaupun udah jam 6 nih BTW gue rekamnya ya. Ya guys lah, seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.